Anda kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing dan pemirsa kembali kita lanjutkan ulasan. Tadi pertanyaan dari Roland di Cibubur BBTN sudah dijawab, kemudian aneka tambang ini. Pak Al-Fatih silakan untuk aneka tambang ada Ya, level-level terdekat yang bisa diperhatikan? ya, aneka tambang ini saya melihat dari Maret ini agak flat ya, tapi pelan-pelan dia kelihatannya menguat ya. Jadi ada potensi dia berlanjut menjadi tren naik ya, tapi dia resistance pentingnya sekarang di 2450 itu harus tembus dulu gitu ya. Kalau 2450 ini tembus mungkin bisa menuju ke arah 2650 gitu ya. Sedangkan supportnya di 2300 yang pertama dan kedua di 2225. Oke, itu support dan juga level terdekat yang bisa diperhatikan untuk Antam. Tadi juga trennya sedikit dibacakan oleh Pak Al-Fatih melihat Antam pergerakannya sampai dengan sejauh ini. Hari ini juga ditutup naik 0,85% ke level 2370. Semoga menjawab pertanyaan dari Anda, Pak Roland di Cibubur. Selanjutnya saya ingin ke Bekasi, Pak Rayandi. Menanyakan saham MNCN, sudah punya di Rp985. Jangka panjang atau kedepannya seperti apa ini Pak Al-Fatih untuk MNCN? Oke, kalau jangka panjangnya ya saya melihat ada support kuat ya di sekitar 915 gitu ya. Apa namanya dan setelah penurunan ya dari awal itu kan tertahan dan mulai rebound ya. Jadi mudah-mudahan ini penurunannya sudah mulai berakhir gitu ya. Nah, support terdekat itu di 980 ya. Jadi tren naik ini jangan sampai turun, ada koreksi, jangan sampai turun di bawah 980 gitu ya. Nah, potensi-potensi kenaikannya yang terdekat sih di 1025 ya, itu jangka pendek sekali. Tapi untuk jangka menengahnya di 1150. Oke, masih bisa ke atas tadi ke 1025 meskipun tadi 980 sepertinya menjadi level krusial yang perlu diperhatikan agar kemudian tidak turun lebih rendah dari itu. Dan Pak Rayandi tadi sudah punya di 985. Silakan saja untuk Oke. dipertimbangkan Pak Rayandi untuk bisa dilakukan aksi ataupun eksekusi ke depannya. Sementara itu dari Pak Rayandi di Bekasi, Pak Al-Fatih kita bergeser ke Pak Dedi. Selamat sore Pak Dedi di Muara Bungo Jambi. Wah ini lumayan jauh. Astra Internasional yang ditanyakan, bagaimana untuk Astra Internasional sudah punya di 5.300 dan yang ditanyakan adalah long term ternyata Pak Al-Fatih. Silakan untuk ASI. Ya, hari ini transaksi juga cukup besar ya nilai pembeliannya, dan kalau kita lihat pola channel yang terbentuk dari bulan Juni tahun yang lalu, ini daerah support ya di sekitar 5.100 gitu ya. Jadi ini menarik sekali. Dan kalau kenaikan yang terjadi dalam seminggu ini berlanjut itu oke, jangka pendeknya ada resistance di 5.400 dan kemudian untuk jangka menengah di sekitar 5.800. Oke, Astra Internasional. Tapi bisa dilakukan penambahan posisi atau stay saja di posisi saat ini tadi sudah punya di 5.300? Oke, Astra Internasional. Tapi bisa dilakukan penambahan posisi atau stay saja di posisi saat ini tadi sudah punya di 5.300? 5.300 sih cukup oke ya, dan apa namanya, mungkin yang dijaga risiko kalau sampai turun di bawah 5.150. Oke, 5.150 ini yang harus dijaga ataupun diperhatikan Pak Dedi sudah punya Astra Internasional begitu ya. Tadi sudah dijelaskan view-nya seperti apa untuk Astra Internasional. Semoga menjawab pertanyaan dari Anda. Dari Pak Dedi di Jambi, saya bergeser ke Pak Calvin. Selamat sore Pak Calvin di Kalimantan Selatan. Yang ditanyakan dari sektor consumer nih Pak Al-Fatih, ada Mayora Ya. sudah punya di 2.560. Bagaimana kemudian laju Amyor ke depannya dan adakah level-level yang bisa diperhatikan? Ya, kalau kita lihat Amyor ini apa namanya, hari ini tekanan jualnya lumayan besar ya. Kalau kita lihat net buy sell broker gitu ya. Kalau kita lihat sih sebenarnya ini dari awal tahun itu trennya turun ya. Jadi sekarang sedang menuju ke arah support di sekitar 2475 dan selanjutnya di sekitar 2400 ya. Jadi mungkin ke arah sana-sana dulu, tapi kalau sampai ada kenaikan ya di atas 2540, mungkin penurunannya akan bertahan dan cenderung flat ya. Jadi itu resistance pertama 2540, sedangkan resistance kedua ada di sekitar 2600.
Oke, 2540, 2600 menjadi level resisten untuk Emyor yang hari ini ditutup di level 2500 atau tidak terlalu jauh tadi dari posisi Pak Calvin yang sudah punya Emyor di 2560. Itu tadi Pak Calvin, jawaban langsung dari Pak Al-Fatih untuk pertanyaan Anda. Kemudian saya bergeser ke pertanyaan berikutnya. Ada Pak Kris Dianto di Cilacap. Selamat sore Pak Kris, menanyakan dua saham. BULL, Bull, sudah punya di 300 dan juga CASH atau cash 410. Jangka pendek serta support dan resistennya seperti apa ini? Ke BULL terlebih dahulu Pak Al-Fatih, silakan. Ya, BULL tekanan jual cukup tinggi nih hari ini ya, dan kalau kita lihat kan dia sebetulnya cenderung lagi flat ya, jadi kita lihat supportnya di 293. Sedangkan resistnya di sekitar 320, 330. Jadi itu dia cenderung flat ya. Saat ini mungkin dia mendekati support-support dulu ya, dia bisa beranjak naik gitu ya. Oke, mendekati support-support terlebih dahulu, meskipun resisten tadi bisa diperhatikan juga di level 320, 330. Hari ini BWL ditutup di level 300 atau sama persis dengan posisi Pak Kris yang sudah punya di saham tersebut. Sementara untuk cash CASH sudah punya di 410 nih Pak Al-Fatih, apa yang bisa disarankan? Untuk cash, ya trennya sih bagus ya, trennya naik, dan kalau kita lihat hari ini juga tekanan belinya lumayan besar ya, jadi ini masih konfirmasi ya kenaikan selanjutnya. Kalau saya lihat support terdekat itu di 400 ya, jadi itu batas kritikal ya, kalau sampai turun di bawah 420 mungkin hati-hati ya, di bawah 400 ya, kan di bawah 400 hati-hati. Resisten dekat ada di 440 dan selanjutnya ada di sekitar 470, itu mungkin target-target kenaikannya. Oke, target terdekat untuk CASH yang sudah Pak Kris punya tadi di 410. Silakan saja untuk dijadikan pertimbangan, tapi sekali lagi keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada Anda yang sudah memiliki portofolio tersebut. Sementara itu sepertinya satu pertanyaan terakhir Pak Al-Fatih dari Pak Tio menanyakan Bank Mandiri sudah punya di 6425. Seperti apa untuk BMRI? Mandiri ini masih bergerak turun ya kalau saya lihat, dan support kuat mungkin di sekitar 6.000 ya, di sekitar 6.000 gitu ya. Tapi kalau tren lagi turun ini kan takutnya support itu tembus gitu, jadi kita harus menjaga ya kemungkinan penurunan lebih lanjut gitu ya. Oke, jadi tetap harus dijaga begitu ya, agar kemudian masih sesuai dengan risiko yang sudah ditetapkan ataupun bisa ditoleransi sebelumnya. Baik, itu untuk BMRI, Pak Tio, semoga menjawab pertanyaan dari Anda. Pak Al-Fatih, itu menjadi pertanyaan atau diskusi terakhir kita di sore hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Kita jumpa lain waktu, sehat selalu. Ya, pemirsa, demikian IDX Second Session Closing kali ini. Kita akan kembali berjumpa esok hari di waktu yang sama hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Fajar Wayo, terima kasih. Sampai jumpa.